Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Waalaikumsalam. berjumpa kembali di Ruang Ngobrol Desa episode 66. Eh, pada rekan-rekan eh, pegiat desa, kemudian pengurus BUMDes, rekan-rekan tenaga pendamping profesional, juga rekan-rekan BPD maupun rekan-rekan perangkat desa yang pada pagi hari ini sudah bergabung dan berpartisipasi di ruang ngobrol desa. Ya, pada pagi hari ini nanti kita akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya ini sangat-sangat menggelitik, tapi ini yang sejak kemarin rekan-rekan khususnya rekan-rekan pengurus BUMDes yang mempunyai unit usaha ketahanan pangan dan pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu kaitannya dengan budidaya ternak domba menuju kampung domba. Kalau istilahnya Pak Menteri itu kita tematik ini kaitannya dengan kampung domba atau desa domba karena mayoritas penduduknya itu eh, bermata pencaharian salah satunya adalah domba. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama pertama dari yang mendigani acara ini yaitu Pak D. Suryo Koco, kemudian dari narasumber yaitu dari praktisi yaitu Bapak Sutardi. Beliau adalah praktisi eh, ternak budidaya ternak domba bahkan sampai mungkin nanti akan dijelaskan kaitannya bagaimana sampai menuju bisa menjadi perkampungan domba. Dan beliau kalau kaitannya dengan praktisi ini beliau sudah malang melintang terkait dengan eh, kaitannya dengan peternakan gitu. Dan saya yakin karena beliau praktisi sekian tahun mempunyai pengalaman itu dan mungkin saya secara pribadi juga berguru terkait dengan beliau. Ya, kita sapa dulu. eh, Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Tardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Iya, rekan semua, bapak-bapak yang terhormat. iya. Ya, ini luar biasa. Gimana ini kondisi di daerah Polokarto ini? Alhamdulillah Bapak, cuaca agak mendung, keluarga sehat semua, dan Alhamdulillah Ah, teman juga sehat. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Ini Desa Polokarto ini desa yang berdekatan dengan perkebunan karet itu. Oke. Ya, PTPN berapa itu? Ini kaitan dengan perkebunan karet. Ya, eh, Pak Tardi, monggo nanti Pak Tardi akan katakanlah mengantarkan untuk bahan diskusi kaitannya dengan topik atau tema pada pagi hari ini. Kemudian nanti juga rekan-rekan semuanya bisa nanti berpartisipasi mengulik kaitannya dengan bagaimana kaitannya ternak domba, kemudian bagaimana sampai katalah bisa mengorganisir atau memberdayakan sekian peternak di satu komplek itu. Monggo Pak Tardi dipersilahkan. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Yang kedua, kami bersyukur pada Pak Panudi. Terima kasih sekali kami bisa diajak bergabung dengan rekan-rekan yang sudah senior. Dan mohon maaf pagi ini eh, kami diminta untuk kalau narasumber belum pantas Pak ya. Kami sharing saja karena masih masih jauh dari kata narasumber. Mungkin nanti bahasanya juga campur-campur bila kurang paham tentang bahasa nanti mungkin Pak Pandi yang bisa mentransfer bahasa saya. Karena saya Wong Diso, saya perkenalkan nama saya Sutardi, alamat saya di Dukuh Baru Badran, RT 02, RW 11, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Terkenalnya kami adalah terkenal Polokarto Alas Karet karena dekat dengan perkebunan karet
PTP Nusantara 9. Bapak-bapak, mungkin juga ada ibu, pemirsa maupun pendengar yang budiman, kenapa saya mengambil usaha ternak domba? Bahkan saya punya cita-cita, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dikatakan menjadi kampung domba. Alasan kami yang pertama adalah sumber daya alam di Desa Polokarto ini sangat memungkinkan, sangat berpotensi untuk peternakan domba, karena eh, Polokarto ini pergunungan bukan, pesisir laut juga bukan, jadi agak di bawah gunung jauh, perbukitan juga tidak, sehingga untuk kondisi cuaca ini juga nggak terlalu hujan, nggak terlalu panas, sehingga cocok untuk ternak domba, untuk suhunya bagus. Kemudian mata pencaharian masyarakat Desa Polokarto rata-rata hampir 99% ini pertanian, hingga masih banyak limbah-limbah pertanian yang belum dimanfaatkan, rerumputan masih banyak. Ini yang menjadi alasan saya. Jadi sangat berpotensi untuk ternak domba. Yang kedua, peluangnya masih bagus. Di hampir setiap hari itu ada tengkulak ataupun bakul, kalau bahasa Polokar itu belantik ya. Belantik mendo atau kambing domba yang berkeliaran keliling ke kampung-kampung mencari petani-petani yang atau peternak yang akan menjual dombanya, sehingga saya pandang sangat masih kekurangan jumlah ataupun volume domba yang di wilayah Purwokerto. Itu yang menjadi alasan kami. Kemudian, kenapa kami berternak domba? Kami punya tujuan yang pertama untuk menambah pendapatan keluarga. Jadi, dengan ternak domba ini sangat membantu ekonomi keluarga. Kemudian juga sekaligus membuka lapangan usaha baru yang tadinya mungkin ya, kalau pribadi saya, mohon maaf, saat ini saya mengabdi di pemerintah desa, untuk waktunya itu jam 7.15 saya harus sudah standby, sampai nanti jam 15.20 atau setengah 4 sore pulang. Nah, untuk sisa waktu ini saya gunakan sebelum berangkat kantor dan pulang kantor, saya kantornya di kandang domba dulu. Ini memanfaatkan waktu, sehingga tidak ada waktu untuk menanggungkan diri. Kemudian buka usaha lapangan baru, usaha baru. Ini kanan kiri tetangga lingkungan, rata-rata kerja itu monoton. Jadi kalau kuli bangunan, tukang batu, pabrik itu yang itu saja. Sehingga masih ada waktu-waktu yang terbuang, maka kami anggap mari kita buka lapangan usaha yang baru, yaitu dengan usaha sampingan ternak domba. Sekaligus berarti kami juga sudah mengurangi pengangguran. Terus karena saya tidak sekolah peternakan bapak-bapak, ya bahasa kalau Pak Panudi bilangnya otodidak tuh ya, belajar wis tuwa gitu. Nah, kami bagaimana ternak domba yang berhasil? Menurut saya kuasai 4 manajemen. Manajemen yang pertama adalah manajemen kandang. Bagaimana cara membuat kandang yang baik? Menurut kami, domba ini yang baik harus di panggung atau teratak bahasanya. Jadi tidak dilesetkan di lantai tanah. Sehingga agar nggak bakteri, debu, kemudian kalau pas musim penghujan itu juga nggak dingin sekali gitu. Jadi kami teratak untuk ukuran kandang saya dari tanah 1 meter. Kalau lebar dan panjangnya mengikuti volume ataupun berapa jumlah hewan yang ternak yang dipelihara. Kemudian yang kedua, kuasai atau bisa memanajemen
pakan. Pakan ini sangat menentukan Bapak Ibu. Jadi bagaimana domba-domba kita agar bisa hidup dengan baik, bisa berkembang dengan baik, kita harus kuasai pakan dulu. Nah, eh, jadi kalau mau banyak itu harus punya bank pakan sendiri. Jadi nggak tergantung pakan toko. Kita manfaatkan limbah-limbah yang ada di lingkungan kita seperti jerami, kemudian ketika panen singkong kita ambil daunnya, daripada pada keliaran dibakar kita minta kita kumpulkan jadikan pakan. Kemudian ketika petani panen kedelai, eh, tinten atau daun-daunnya itu juga bisa kita minta, bahkan saya beli. Kemudian ketika petani panen kacang, kacang brol, itu daun pohonnya juga bisa kita manfaatkan. Kemudian kulit kacangnya itu juga bagus, bahkan saya beli juga kulit kacangnya. Ini yang ada di lingkungan kita manfaatkan semua itu dari pakan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen bibit. Bagaimana cara memilih bibit yang baik. Sehingga kita ketika memelihara ini tidak tertipu oleh binatang yang kita pelihara. Kelihatannya memelihara domba beberapa ekor, ternyata kalau nggak bisa milih bibit ya nanti tidak ada hasilnya atau berkurang hasilnya. Yang terakhir kita kuasai pasar. Bagaimana setelah kita beternak ini bisa menjual dengan keuntungan yang maksimal ataupun paling tidak bisa beruntung tidak rugi. Jadi kita harus punya teman atau jejaring dengan beberapa belantik ataupun bakul pedagang yang ada di desa ataupun di pasar terdekat. Bapak Ibu yang budiman, bahwa ternyata dengan beternak ini mempunyai dampak terhadap lingkungan yang positif. Bagaimana bisa positif saya katakan. Jadi dengan saya beternak ini ternyata kanan kiri lingkungan itu ternyata menilai saya. Sehingga dampaknya positif, bisa ikut beternak. Jadi sehingga peternak di lingkungan kami berkembang. Alhamdulillah dalam satu kampung itu satu RT ataupun satu dukuh, namanya Dukuh Berumbadran. Bahkan sekarang kami sudah berkembang ke 4 RW, baru 3 RW, 3 RW. Nah, ini hampir rata-rata setiap rumah itu punya ternak domba. Nah, untuk di Kampung Berumbadran sendiri dari 120-an rumah, ini kami hitung kemarin atau lusa itu tinggal 22 rumah yang tidak beternak karena satu, rumahnya sempit, sudah nggak punya kebun. Yang kedua, memang belum tertarik mungkin. Jadi hampir semua rumah itu punya ternak. Ini untuk dampak positifnya. Sehingga dari anak-anak yang di sela-sela belajar atau sekolah itu sudah belajar di kandang, walaupun hanya memberi pakan atau melihat, itu termasuk saya sudah termasuk belajar. Kemudian selama ini Bapak Ibu kami juga mengalami kendala ya, jadi berusaha ini tidak mulus, beruntung terus juga tidak. Kendalanya yang kami hadapi kalau di Desa Polkarto ini rata-rata tentang kesehatan. Jadi beternak domba ini yang kami alami kendala, yang pertama sakit belek atau sakit mata. Kemudian yang kedua berak cair ataupun bahasa Jawanya itu mencret. Itu. Kemudian yang ketiga sering ataupun terdapat ternak yang mengalami keguguran ataupun apa namanya, melahirkan sebelum umur itu. Itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi ini?
Alhamdulillah pemerintah sudah peduli dengan kita, ada penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, sehingga kami belajar dengan beliau, kami datangkan ke kandang, kami sowan ke kantor, juga telepon, WA, bagaimana cara mengatasi ini. Alhamdulillah ya bisa teratasi dengan baik. Kemudian tentang obat-obat, kami juga dekat dengan poultry shop di daerah paling 10 atau 5 sampai 10 kilo kami sudah kilometer sudah dapat toko untuk mendapatkan obat-obat tersebut. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf sekali lagi kami bukan narasumber, kami hanya belajar bersama. Mohon masukan-masukannya apabila yang kami suguhkan, kami sampaikan ini ternyata masih lebih baik Bapak Ibu yang selama ini dapatkan ataupun sudah lakukan beternak yang lebih mungkin profesional, sehingga kami sangat menunggu saran, masukan agar benar-benar cita-cita kami di Polokarto ini bisa mewujudkan kampung domba. Mungkin itu Pak Panudi, Bapak Ibu semua yang dalam pagi ini bisa bergabung. Monggo apabila ada masukan-masukan buat kami, dan mudah-mudahan tidak mendapatkan pertanyaan buat kami, justru masukan untuk kami bisa lebih maju, lebih baik daripada kemarin. Makasih Pak Panudi, terima kasih. Dilanjut. Mas Walid. Ya, terima kasih Pak Tardi. Tadi sudah diceritakan bahwa dari 3 RW, mungkin saya agak berapa kakak atau berapa jumlah yang kemudian yang belum itu sekitar 20 orang. Ini berarti kan cukup banyak ini. Cukup banyak. Tadi juga diceritakan terkait dengan eh, cara katakanlah biar tetangga kanan kiri atau katakanlah warga situ juga tertarik. Ini saya pengen tanya juga ini Pak Tardi. Tadi kendalanya sudah ada. Eh, Kira-kira terkait dengan ternak domba yang sudah dilakukan Pak Tardi selama ini. Kira-kira ketika itu untuk menopang, seandainya menopang ketika kita punya anak 2 atau 3, kemudian sudah usia sekolah, kira ya usia sekolah, kira-kira biar ya mungkin sekolahnya sudah ada yang sampai perguruan tinggi, ada yang SMA. Kira-kira untuk melakukan eh, budidaya ternak domba ini bisa memungkinkan untuk apa istilahnya mencukupi dari biaya kaitannya keluarga itu tadi. Kira-kira apakah bisa atau berapa kira-kira harus beternak berapa kan? Kalau tadi bibitnya nanti bibit yang seperti apa yang bagus atau indukannya, kalau betina indukan yang seperti apa tadi. Eh, itu tadi kan kira-kira seperti apa manajemennya tadi ada 3 tadi, mulai dari pakannya itu eh, seperti apa, kemudian kalau mulai mulai ketika mau ternak domba itu apakah mulai dari pakannya dulu, kemudian apa kandangnya, kemudian pilih bibitnya dan yang lain-lain. Kira-kira seperti apa Pak Tardi? Ya, oke Pak. Kalau yang saya alami, kami uh, review kembali Pak. Kuasai 4M Pak. Manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen bibit, manajemen pasar. 4M ini insya Allah sukses untuk beternak. Yang sudah saya alami sejak tahun 2019. Jadi ketika khususnya ternak domba, ketika mengalami pandemi kemarin, kami memulai, Pak. Jadi kebetulan COVID kemarin sangat luar biasa dampaknya pada masyarakat, sampai sekolah itu diberhentikan, tidak boleh masuk sekolah. Nah, kanan kiri kami
mohon maaf kami cerita dulu Pak. Ada beberapa anak SMP yang pada keliaran. Akhirnya saya ngobrol, Mas gimana kalau mau bermain ke kandang saya? Ada satu anak. Kemudian mungkin bicara dari hati ke hati anak itu, akhirnya menjadi 4 anak Pak. Itu juga saya gunakan pembelajaran itu. Dengan anak 4 ini ternyata ternak saya berkurang kalau anak 4 ini. Saya tambah. Akhirnya kami anggap aja anak 4 ini menjadi karyawan saya. Gitu. Nah selama kurang lebih hampir 5 bulan anak itu ikut saya. Ya, kami tidak bisa menggaji ya sekedar untuk jajan saja. Jadi dia bisa untuk ya cukuplah untuk makan satu hari dan kita kasih makan juga. Nah setelah sekolah sudah boleh masuk Pak. Saya tidak tahu itu sudah saatnya untuk menjual ternaknya. Saya nggak tahu kalau dia itu keluar dari kandang saya itu di rumah beternak. Ternyata dia sudah mulai juga 5 ekor beternak sudah bisa untuk membantu membayar sekolahnya saat itu sudah masuk ke SLTA atau SMK, jadi STM. Jadi dengan 5 itu kata bapaknya, Pak, matur nuwun, anak kula pun mang belajari niki pun saged bayar sekolah piyambak. Mohon maaf tidak saya tanya bayarnya sekolah berapa dan sebagainya, itu hanya kata orang tuanya seperti itu, Pak. Jadi menurut saya sangat bagus. Nah, jadi sebelum ternak memulai, Pak, ya dengan 4M tadi, bagaimana membuat kandang dulu. Setelah kandang sudah, tahu cara membuat pakan. Nah, pakan kalau di Polokarto ini hijauan masih banyak, Pak. Kalau hanya 1 sampai 20 ekor itu, mohon maaf, ini kalau ada waktu loh Pak ya, itu cari di bawah las pohon karet, kemudian di sekitar apa itu, kalau bahasanya tanah OO atau oro-oro, itu masih banyak. Jadi tidak usah beli. Ini kalau ada tenaga atau waktu nganggur sepulang sekolah misalnya anak STM itu mau mencari rumput itu. Kalaupun buat bapaknya punya atau orang tuanya punya tanah, sawah ataupun tegal yang ada hasil logam, itu bisa menanam sendiri Pak di apa sela-sela tanah yang tidak bermanfaat, mungkin agak jurang sedikit, kemudian tidak di parit-parit itu bisa ditanami juga untuk rumputan. Nah, itu Pak Nudi tentang eh, sebelum memulai. Kemudian Bapak tadi menanyakan berapa agar sekolah ini bisa terbiayai dari ternak domba tersebut. Nah, paling tidak kita kalau anak sekolah di LTA ya, mungkin dalam 1 bulannya butuh dana 1 jutaan ya untuk biaya sekolah sama maksudnya bayar SPP maupun uang transport bensin tiap hari dan uang saku adalah 1 juta dalam 1 bulan. Nah kita juga harus menghitung berapa jumlah agar mendapatkan uang 1 juta. Nah ternak yang kami lakukan saat ini Pak, mohon maaf tadi belum saya sampaikan, saya breeding, jadi pembibitan. Mengapa saya ambil pembibitan? Ketika domba-domba saya ini beranak, ini 3 bulan dari lahir sudah bisa dijual. Jadi bahasa Jawanya itu disape, kemudian 2 bulan itu sudah saya pisah, sudah kami pisah dengan indukan. Kemudian 1 bulan lagi, maksimal 2 bulan, jadi umur 4 bulan sampai 6 bulan itu mengikuti pasar. Kalau pasar baik kami keluarkan, kalau belum ya kami tahan sampai 6 bulan. Jadi anak anak kambing dan anak domba tadi bisa dijual, kita masih untung punya indukan. Jadi indukannya masih, sehingga
bahasa kami mengapa sangat menguntungkan breeding, nah itu ketika sudah beranak, dijual anaknya, indukannya masih, jadi modalnya masih. Nah, kemudian umur segitu Pak, umur 4 sampai 6 bulan, taruhlah dibuat harga itu murah dan kondisi ternaknya ataupun hasilnya kurang bagus, maksudnya mungkin domba lokal ataupun anaknya nggak sesuai dengan pejantannya, itu dibuat murah saja lah. Dalam umur 4 sampai 6 bulan itu laku 600 atau 500 saja. 500. Nah, berarti kalau 1 juta harus bisa jual 2. Itu 6 bulan. Umur 6 bulan atau 5 bulan ketika itu. Nah, berarti kita harus juga menghitung juga berapa yang harus kita pelihara. Paling tidak kita harus punya 10 sampai 12 ekor. Ya, insya Allah nanti sudah bisa bergulir gitu. Ya, ketika sudah 2 bulan kita pisah, kita beri indukan kita masukkan ke pejantan atau sebaliknya pejantan dimasukkan di koloni dengan betina, dia sudah bunting lagi, tunggu 5-6 bulan lahir lagi. Itu Pak Manudi. Jadi sebenarnya tinggal menghitung, mohon maaf kami belum punya hitung-hitungan itu, belum kami siapkan ya. Jadi kita per bulan itu mau membutuhkan dana berapa? Nah, monggo nanti hitung sendiri saja. Kalau 6 bulan kita buat panjang 6 bulan dari lahir, jadi dianggap saja lakunya 500 gitu. Tapi jarang Pak, 6 bulan laku 500, pasti di atas itu gitu. Kami kalau mau bilang 800, 1 juta, bahkan ada yang laku 1.500.000 pun juga ada. Kami nanti tidak terlalu tinggi tafsiran ya. Jadi kita bahasanya yang terjelek saja. Itu Pak Manudi yang bisa kami sampaikan, pengalaman yang sudah kami lakukan saat ini seperti itu, dan sampai sekarang pun bahkan kenapa kok mungkin tidak ternak besar sekalian sapi begitu ya. Jadi kalau ternak domba ini bagusnya begini Pak, anak butuh bayar 100 sampai 1 juta pun cukup menjual 1 ekor. Nah kalau sapi, anak butuh 100 sampai 1 juta, jual 1 sapi mungkin di atas 15 juta. Kita mau beli lagi sudah susah untuk mencarikan bibit yang standar dengan dulu. Jadi dengan kebutuhan sehari-hari yang di kampung seperti kebutuhan sosial, ada arisan RT, banyak undangan ulem jagong ataupun kondangan, kemudian bayar SPP itu, misal punya domba 10 itu tinggal, kita jual 1 dulu, ini harus 2, jadi tidak harus 1 ekor besar seperti sapi. Kemudian modalnya juga ringan Pak, kita 1 juta pun sudah bisa mulai beternak. Bahkan nggak punya modal pun di kampung kami sudah bisa mulai Pak, selama mau bekerja sama dengan kami yang komunitas ternak yang ada di Perubadran maupun di Sapolokarto. Jadi kami sudah melayani ada tetangga-tetangga masyarakat yang tidak punya modal untuk beternak. Kami siapkan 1 ekor bibit betina, kemudian bahasa Jawanya gaduh. Itu bila nanti beranak, setor ke kas kelompok kami 20.000. Walaupun anak domba tersebut lakunya di atas 20.000, mungkin 1 jutaan, tetap setornya ke kas kelompok hanya 20.000. Jadi hasilnya, kalau gaduh pada umumnya itu kerjasamanya adalah di sini ada yang 60-40, 70-30 Pak. Tetapi di kelompok kami tidak. Kami berusaha untuk membantu masyarakat biar semangat berternak dan bisa membantu ekonomi rumah tangganya. Hanya setor ke kas kelompok itu 20.000. Dan beliau ataupun masyarakat tersebut masih mempunyai nilai 20.000 itu masih punya hak, karena dia
otomatis sudah menjadi anggota kelompok kami. Jadi syaratnya sudah menjadi anggota kelompok. Nah, ketika sudah berkembang banyak dianggap tidak mampu memelihara, indukan tersebut dikembalikan ke kelompok kami dan kami gulirkan lagi. Begitu Pak Nudi dan para pemirsa budiman, monggo kurang lebihnya mohon maaf dan bisa beri masukan kami. Terima kasih. Ya, luar biasa ini Pak Tartini. Tadi sudah memberikan contoh bahwa ketika waktu COVID itu ternyata bisa memberikan ya pembelajaran pada ya istilahnya anak-anak yang waktu itu tidak masuk sekolah, kemudian diajak ya belajar bersama lah, belajar bersama ternyata dengan belajar itu dari anak-anak itu di rumahnya udah ini luar biasa. Dan tadi juga disampaikan ketika sudah di perhitungannya tadi ketika sekian sekian kambing kalau hanya untuk kebutuhan anak sekitar 1 juta tadi udah ini hitung-hitungan konkret ini. Saya yakin hitung-hitungannya Pak Tardi konkret karena praktisi pengalaman sehari-harinya itu. Ya, kami beri kesempatan pada rekan-rekan sebelum pada rekan-rekan ini dari senior kami yaitu Pak Desuro Koto untuk menanggapi kaitannya apa yang sudah disampaikan Pak Tardi. Setelah itu para rekan-rekan. Monggo Pak Dekoco. Oke, matur nuwun. Mas Tardi posisi sekarang di desa sebagai apa, Mas? Kalau boleh tahu. Perangkat desa atau kepala Ya, desa atau mohon maaf Pak, saya dipercaya oleh masyarakat saat ini menjadi sekdes Pak, tarik Pak. oh cari. Oke. Ini kenapa saya kemudian bertanya itu tadi lebih pada yang Pak tadi sampaikan. Menurut saya bahwa mengisi waktu, artinya mengisi waktu di luar pekerjaan kan gitu. Karena dalam konsepsi pemahaman saya, beternak itu adalah bagian dari istilahnya rojo koyo ya. Jadi ternak itu adalah tabungan. Jadi ternak itu adalah tabungan yang kemudian kalau profesinya bertani pasti ya tadi yang tadi sudah disampaikan Pak Tardi buat saya rangkuman yang sangat luar biasa. Tadi ada 4M tentang manajemen kandang, manajemen pakan, kemudian manajemen bibit dan manajemen pemasaran. Itu buat saya udah itu ilmu daging yang luar biasa karena memang ya kata kuncinya di empat itu bagaimana kita paham apa menyiapkan kandangnya, bagaimana kita paham tentang potensi apa untuk pakannya, bagaimana apa kita memilih bibit karena saya pernah apa dapat apa pengetahuannya, ilmu sedikit lah dari salah satu peternak ternyata kalau kita kita dulu kan apa waktu masih sekolah itu kan sering apa ngobrol-ngobrol tentang katuranggal, artinya tanda-tanda. Oh perempuan itu kalau kakinya kayak gini, ini kayak gini, rambut kayak gini, sifatnya kayak gini. Ternyata ternak juga ada katurangganya bahwa seperti yang tadi disampaikan Pak Tardi, dipakani oke-oke tapi ya nggak pernah apa, nggak pernah gede-gede dan seterusnya tetap kuntet gitu kan. Artinya ya jadinya boros, capek dan seterusnya. Kemudian ada yang memang nggak suka pakan, artinya nggak suka banyak makan dan seterusnya. Ini menurut saya yang seperti ini perlu disebarluaskan tentang pemahaman bahwa peternak itu mungkin dalam konteks ini lebih sebagai tabungan. Dan tadi sudah memberikan informasi yang menurut saya luar biasa. Kenapa milih kambing bukan sapi? Oh, ternyata kalau sapi mama butuhnya cuma 2 juta rupiah gitu kan harus jual 1 ekor sapi kan sisanya banyak belum tentu nanti ada semangat kebeli lagi dan seterusnya. Kalau kambing mungkin ya cukup narik apa 1 ekor aja udah bisa dapat dan seterusnya. Ini manajemen apa pengelolaan keuangan yang luar biasa. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Tapi yang menjadi apa ketertarikan saya di bagian terakhir tadi, Mas Tarsi. Jadi disampaikan tentang kelompok, kemudian ada bakalan lah ya atau indukan,
yang kalau memang masyarakat itu ada yang pengen ternak, pastinya diberikan bimbingan dan kemudian diberikan apa bakalan atau indukan untuk kemudian konsepnya gaduh. Tapi yang menarik di Mas Tardi tadi konsep gaduhnya itu loh. Begitu apa kambingnya beranak cukup bayar 20.000. Artinya memang konsepnya bukan konsep apa konsep bisnis. Artinya kelompok itu tidak berbisnis dengan anggotanya, tetapi memang membantu masyarakat untuk kemudian bergabung dan memulai kan kira-kira gitu Mas Tardi. Pemahaman saya ya. Nanti kalau salah Ya, tolong dikoreksi. Nah, ini bagian yang menurut saya eh, ada pemikiran-pemikiran yang seperti ini tidak mungkin terjadi dari orang-orang yang berpikir individualistik atau berpikir kapitalistik. Loh, aku modalku semene mosok kemudian apa dapatnya cuma 20.000 gitu kan. Tapi ini lebih pada berpikir tentang hal di luar kapitalistik, artinya di luar apa berpikir hitung-hitungan materi, tapi kemudian bagaimana keluarga yang mungkin kurang berpenghasilan menjadi lebih berpenghasilan dengan catatan memang mau kerja. Kerjanya apa? Ya kerjanya ya ngarit, golek apa cari pakan. Walaupun tadi disampaikan ada apa desanya ada di dekat kawasan hutan dan seterusnya. Ini juga menjadi catatan menarik tentang manajemen pakan tadi. Manajemen pakan tidak berhitung dalam konteks kemudian pakan harus beli, pakan harus apa, artinya pakan konsentrat dan seterusnya, tapi lebih pada membuat pakan yang memang kemudian jadi efisien. Ini menurut saya Mas Tarsi ini bukan dalam konteks apa belum layak jadi narasumber. Ini udah sangat layak jadi narasumber karena bisa jadi inspirasi. Saya membayangkan ketika cara berpikir seperti ini itu kemudian dilakukan oleh pemerintah desa taruh kata yang kemudian punya punya BUMDes, punya anggaran alokasi untuk apa ketahanan pangan. Pola yang seperti tadi Mas tadi sampaikan ya bagian dari menggerakkan ekonomi masyarakat. Mereka kemudian apa punya ruang-ruang apa usaha dan seterusnya. Memang yang menjadi catatan ya sama seperti orang-orang bank kalau mau ngasih pinjaman kan lihat karakternya kayak apa. Nah ini mungkin kelompok kemudian juga bisa mencermati. Oh ya ini keluarganya memang keluarga yang giat, keluarga yang memang mau bekerja dan seterusnya, bukan pemalas dan seterusnya sehingga taruh kata ditaruh ditaruh kambing atau domba itu pasti akan terpelihara. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas tadi mungkin pertanyaan saya lebih pada dengan kelompok ini, apakah ini menjadi semacam kelompok usaha bersama atau kemudian ini menjadi apa semacam koperasi atau kemudian ini diberikan dukungan oleh desa kemudian menjadi apa bagian unit bisnis dari badan usaha milik desa itu mungkin menjadi bagian pertanyaan yang pertama. Yang kedua memang saya sepakat tadi tentang ya ternak itu adalah tabungan. Jadi yang tadi disampaikan Mas Panudi, kalau kata pelihara pelihara ternak cukup untuk menghidupi keluarga dan seterusnya, ya karena konsepnya tabungan ya tadi memang ada pendapat apa penghasilan utama yang mungkin bukan dari ternaknya kalau konsep yang saya tangkap dari Mas Tardi ya. Jadi memang taruh kata oke dia bekerja di pabrik atau dia buruh tani. Nah, ketika apa selesai dia nyangkul atau selesai dia apa mengerjakan pekerjaan dia sebagai buruh tani, maka pada saat mau pulang itu sekaligus nyari rumput dan seterusnya. Jadi bagian-bagian itu yang kemudian jadi tabungan untuk kemudian pada saat-saat mendesak emergensi jadi ibarat kata kalau kalau di apa manajemen modern ini kan ada yang menyampaikan bahwa kalau kamu apa sebagai pekerja setidaknya kamu harus punya tabungan minimal 6 bulan gaji.
Artinya kalau gajiannya 4 juta ya berarti 6 kali 4. Kenapa? Karena ketika pekerjaannya itu hilang, maka masih ada masih ada cadangan untuk bisa hidup dari tabungan, tetapi dengan limit waktu tertentu. Nah, kalau kalau ini bisa kebayang bagaimana dengan bantuan kelompok ini memberikan ternak gaduh tadi dengan kompensasi ke kelompok yang menurut saya sangat kecil ya. Karena kan hitung-hitungan gaduh itu kan kalau nggak salah yang seperti tadi Mas tadi sampaikan ya, mudah kalau kata saya punya nih, saya taruh ketika punya anak ya anakan yang pertama pembagiannya kayak apa itu kan ya nggak sekecil itu angkanya karena kan dihitung dari anak yang anak yang dilahirkan itu kemudian dibagi antara yang ngasih bibit sama yang memelihara kan kira-kira gitu. Jadi mungkin mungkin itu Mas Tardi, terima kasih luar biasa pagi hari ini kita mendapatkan insight-insight yang luar biasa. Memang kemudian pertanyaan pentingnya adalah tadi kalau kita sering mendengar orang-orang hebat itu kan menanyakan tentang di mana negara hadir. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Tarji sebagai cari nih, cari itu kan orang yang paling pejabat paling tinggi lah di dalam perangkat desa ya. Jadi karena kalau di atasnya cari itu kades, kades itu pemilihan. Kalau cari kan ya udah memang proof pekerjaannya di situ. Monggo Mas Tarji, bagaimana Iya, desa itu hadir dengan hal yang seperti ini dan kalau tadi ada tentang berdekatan dengan kawasan perhutani atau kehutanan dan seterusnya, bagaimana kemudian negara atau desa hadir menjadi media menjadi konektor atau menjadi mediator dari warga masyarakat dan pihak kehutanan untuk kemudian hutannya terjaga, masyarakatnya lebih sejahtera karena di hamparan sela-sela tanaman hutan itu juga bisa untuk jadi lahan untuk penanaman tumpang sari dan untuk sumber pakan kira-kira itu. Monggo Mas Tardi. Oh ya terima sebelumnya kasih. sorry sorry Mas Tardi. Sebelumnya ini Iya, juga ada teman-teman dari BUMDes tadi ini Berkah Pandawa ini juga komunitasnya juga komunitas ternak domba juga ternak kambing juga nanti bisa diberikan waktu juga ini Mas Panudi. Monggo Mas Tardi siap. matur nuwun. Iya, iya, mohon maaf Bapak Pak Sukoco ya. Surya Koco. Ye, Iya, mohon maaf Pak Prof. Sekali lagi saya bukan narasumber Pak, mungkin belum pantas. Ini sebenarnya pagi ini saya dipaksa oleh Pak Panudi. Sampai harus keluar katanya. Ya saya berusaha untuk muncul di TV-nya Pak Panudi atau di Zoom ini. Jadi begini Pak, sebelum saya action, saya harus tes case diri saya sendiri dulu Pak. Ketika sudah bahasanya itu bibit apa ya, dari sedikit demi sedikit itu ada kata-kata ataupun pemerintah menyampaikan ada COVID gitu. Wah gimana ini ya. Waktu itu saya ini cerita pengalaman dulu Pak. Saya ternak domba itu nol, tidak tahu sama sekali. Ternak yang baik bagaimana tahu. Waktu itu saya beli punya modal sekitar 4 juta sekian. Saya dapat 7 ekor yang bagus hanya 2, yang 5 itu buncit-buncit, kemudian bahkan ada yang sakit mencret itu 3 kalau tidak salah. Nah saya beli yang nggak baik dan sakit ini tujuan saya untuk pembelajaran Pak, untuk belajar. Kalau saya nanti berhasil dengan 4 juta ini, saya menjadi taruhlah sarjana peternak tanpa sekolah gitu. Nah, terus kalau tidak berarti saya kuliah dengan uang 4 juta tidak lulus. Alhamdulillah waktu 2019 itu yang paling pertama saya atasi sakit mencretnya dulu, Pak. Bagaimana cara mengatasi ini? Nah, ternyata semua bisa teratasi dan bisa hidup
tidak ada yang mati, saya anggap saya lulus bisa memelihara dengan itu. Nah, kemudian Bapak tadi ngendiko cari katanya pejabat tertinggi. Nah, kami sampaikan pada lembaga desa, Badan Pemusyawaratan Desa BPD, kalau tidak salah itu di tahun anggaran 2022, bahasa saya, dan kebetulan dulu ada regulasi dari pemerintah tentang dana desa itu harus diwujudkan ketahanan pangan atau apa, saya agak lupa. Intinya bisa untuk dibantukan berbentuk hewani ataupun apa bahasanya itu. Nah, itu kami anggarkan kalau tidak salah dulu sekitar 80 apa 120. Nah, intinya ada anggaran dari pemerintah desa yang kami bantukan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mau beternak. Itu wujudnya diwujudkan domba, Pak. Jadi ketika saya anggap bisa mengatasi masalah perdombaan tadi, saya sampaikan pada beberapa masyarakat yang peduli mau berminat untuk mengembangkan diri seperti yang Bapak katakan, punya tabungan. Jadi beternak domba ini menurut saya sangat setuju seperti Bapak tadi. Anggaplah punya ATM di belakang rumah. Kalau kita ATM-nya di kota kan di sebuah gedung atau di sebuah perbankan, bawa kartu, masukkan, keluar uang. Nah, kami ATM-nya cukup di belakang rumah, datang di belakang rumah, pilih yang harga 500, apa yang 1 juta, apa yang 1,5 juta, panggilkan belantik, selesai, keluar uang. Ini saya sangat setuju bahwa beternak domba adalah punya ATM. Dan benar Bapak sampaikan bahwa beternak ini merupakan tabungan, jangan langsung keluar dari pekerjaan pokoknya. Jadi cari keluar jadi tukang batu mengundurkan diri, dari pabrik mengundurkan diri, jangan. Belajar dulu. Nah, sebenarnya juga bisa Bapak untuk tanpa punya pekerjaan pokok di sebuah lembaga atau sebuah perusahaan langsung beternak juga bisa. Nanti ada ilmunya. Jadi saya sudah punya murid yang dulu belajar ke kami, sekarang sudah bisa menghidupi karyawannya 3. Jadi hitung-hitungan beliau, kalau punya karyawan 1, minimal punya induan itu 60 induan, kemudian pejantannya cukup 3. Itu sudah bisa hasilnya di samping hasil kotorannya, jadi dijualkan kotorannya saja, itu sudah bisa membayar separuh dari karyawannya. Itu Pak. Jadi itu kalau mau beternak ini dijadikan sebuah usaha dan tidak bekerja di tempat lain. Nanti bisa belajar bersama lagi. Kami lanjutkan tentang kepedulian pemerintah tadi, Pak. Jadi waktu itu kami bagikan kepada 4 kelompok yang saat itu kelompok tersebut belum terdaftar di Dinas Pertanian. Nah, kemudian setelah itu kami evaluasi, ternyata hasilnya baik, pada berkembang, pada ada yang tanya-tanya, Pak, kok saya nggak diberi gaduhan seperti itu, Pak, saya nggak dibantu seperti itu. Padahal anggaran dari pemerintah itu terbatas dan sangat limit, sangat teratur regulasinya. Kemudian masyarakat yang kami bantu dari dana desa tersebut, kami ajak rembukan, hampir setiap bulan sekali itu ada rapat Pak ya, ada musyawarah, ngobrol bareng tentang keluh kesahnya peternak. Nah, akhirnya dari 4 tersebut, 3 diantaranya saya daftarkan resmi menjadi kelompok ternak yang terdaftar di Simluhtan ataupun di Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sukoharjo. Mendapatkan surat keterangan terdaftar. Kami bantu juga
permohonan kepada pemerintah lewat DPR yang bisa membantu kami. Alhamdulillah direspon. Tahun 2022 itu ada 2 kelompok yang dibantu dari pemerintah provinsi. Kalau tidak salah, 1 kelompok 70 juta, 1 kelompok 100 juta. Nah, yang sudah berjalan seperti saya sampaikan tadi, saat ini yang nama kelompoknya Mendo Arum, Mbak. Mendo Arum 1, Mendo Arum 2, Mendo Arum 3. Yang sudah eksis, bisa membantu masyarakat dengan menggadui dan mengembalikan 20.000 bila beranak tadi, Mendo Arum 2. Ya, kebetulan juga di lingkungan rumah saya itu. Jadi kami bisa hampir 10 jam itu bisa mengawasi. Kalau 24 jam tidak mungkin ya, karena pakai istirahat dan lain sebagainya. Itu kepedulian pemerintah desa. Jadi karena tidak mampu membiayai, ya mampunya kami mencarikan solusi kepada pihak-pihak atau stakeholder yang bisa membantu kami. Kemudian dari bantuan tersebut betul-betul kita wujudkan ternak, dan sehingga kenapa kalau gaduh ataupun meminjamkan indukan kok hanya mengembalikan 20.000, apakah nggak rugi? Kami anggap tidak rugi, karena modalnya juga dari pemerintah. Tetapi saya di luar, Pak, ya, kami bukan, karena pamung desa nggak bisa jadi anggota, saya hanya ngawasi saja. Jadi di samping itu kami punya ternak sendiri. Terus jadi ketika kami ngobrol, kami matur, kami memberikan pendapat itu, para masyarakat, para kelompok tadi tidak menganggap bahwa saya itu hanya ngomong saja, tetapi kami kan betul-betul melakukan. Jadi sehingga para anggota kelompok bisa percaya dengan diri saya, akhirnya mengamini tujuan-tujuan ataupun pendapat-pendapat yang saya sampaikan. Sudah berjalan seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah tahun ini juga kami bantukan juga, maksud saya kami dampingi mengajukan ke bantuan provinsi. Alhamdulillah ini 4 kelompok, Pak. Jadi Mendo Arum 2, kemudian kalau tahun 2024 itu kami mengajukan 2 kelompok baru ke Dinas Peternakan untuk terdaftar kelompok baru. Artinya mendaftarkan kelompok baru 2 kelompok, masing-masing kelompok 20 orang. Waktu itu pengajuan saya beri nama, mereka setuju, Mendo Gesit dan Mendo Seto, tetapi ditolak oleh Dinas Peternakan. Mas, nggak usah kasih nama Mendo, nanti kalau Mendo itu bantuannya emang medus, domba, kasih aja kelompok ternak. Akhirnya disetujui, namanya kami ganti atau kami rapatkan lagi, yuk ganti nama apa yang cocok. Yang Mendo Gesit menjadi Gesit Mandiri, yang Mendo Seto menjadi Seto Raharjo. Alhamdulillah tahun ini mendapat bantuan dari provinsi masing-masing 100 juta, Pak. Jadi Gesit Mandiri 100, Seto Raharjo 100, kemudian Mendo Arum 2, ini bantuan yang kedua, Pak, 100 juta. Ini yang bisa dibantukan, apapun pemerintah desa itu baru bisa membantu masyarakat seperti itu. Begitu Pak, Bapak-bapak yang budiman, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo. Ya, terima kasih Pak Tardi ya sudah menjelaskan apa yang ditanyakan Pak Koco itu. Seperti apa kehadiran pemerintah atau negara itu. Tadi sudah cetol gitu. Kaitannya dengan memfasilitasi, memediasi. Oke, ini sudah ada yang raise hand, ini Mas Iskandar Kurdo. Setelah itu nanti Mas dari Bumdesma Berkah Pandawa, dari Purworejo. Ini Mas Iskandar Kurdo dulu, monggo Mas. Ikan ada. Oke, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pak Kikoco, Pak Panudi, Pak Itong ada dan Pak Sutadin.
Ketua kelompok sekaligus pemateri pagi ini tentang domba. Oke. Saya mengikuti dari awal tadi, saya sangat tertarik tentang masalah domba. Terkait juga dengan, terutama antara materi pagi ini tentang domba dan jaringan RPDN yang ada sekarang. Karena saya lihat ini kan salah satu contoh pusat produksi, jadi produksi domba di salah satu desa di Jawa Tengah yang sudah mampu menggerakkan masyarakatnya sehingga jadi kampung domba. Dan sebetulnya kalau produksi sudah ada, itu permasalahan yang kedua nanti tentang masalah distribusi penampungannya. Kami cuma menyarankan kepada ini komunitas RPDN ini. Karena ini skalanya kita Zoom meeting ini Indonesia ini, skalanya Indonesia di luar Jawa sana itu luar biasa. Soalnya saya lihat ya mulai breeding, feeding, manajemennya mulai tata laksana pakan, kandang semuanya itu dari pemerintah memang ya seringkali banyak program-program yang jalan. Tapi kesungguhan dalam istilahnya mengaplikasikan yang namanya kelompok ternak di desa itu yang jadi utamanya, terutama di daerah-daerah di luar Jawa itu kan sumber pakannya masih luar biasa, potensinya besar. Kalau di Jawa gini mungkin sudah bersaing dengan manusia, di daerah-daerah Kadanjengan mungkin masih banyak sumber hijauan, tapi di lain-lain tempat itu sangat sulit untuk cari hijauan sehingga tidak memungkinkan. Keinginannya ada, tapi potensi seperti pakan yang 70% daripada biaya keseluruhannya itu kalau bersaing dengan yang lain-lain sulit untuk bisa berkembang. Manajemennya sudah manajemen pakan kering, akhirnya biaya tinggi. Tapi kalau untuk di luar daerah saya rasa apalagi luar Jawa itu luar biasa. Nah ini sebagai salah satu pusat distribusi ini sebetulnya saya tertarik juga karena semenjak saya mahasiswa dulu itu saya sering membantu, dan saya alumni Fakultas Peternakan Unibro Malang, lulus tahun 92. Saya sering membantu distribusi banpresnya Pak Presiden kala itu untuk mendistribusikan bantuan bibit ternak di pesisir utara Jawa Timur. Wah, bibitnya luar biasa. Maksudnya luar biasa itu bagusnya itu luar biasa. Tapi setelah sampai di kelompok itu ternyata ya dia kali sama ya oknum-oknum itu akhirnya nggak sampai ke masyarakat. Dan niat baik yang diperlihatkan di pagi ini di kelompok jenengan ini luar biasa bagusnya. Ini yang perlu bisa jadi contoh untuk mungkin kelompok-kelompok lain. Tapi yang saya banyak tinjau untuk masalah ini terkait dengan kalau nanti sudah ada pusat produksi itu distribusi sama marketingnya ini yang jadi kuncinya juga. Di saat kita udah mampu produksi dalam jumlah besar, apalagi per hari ini itu kelihatannya kambing dan domba itu kalau untuk di lingkungan kami sekitar Blitar, Tulungagung itu sudah mulai jadi produksi itu melebihi daripada kebutuhan lokal sehingga harga udah mulai turun dan banyak yang anjlok. Nah, ini yang harus disikapi di saat kita membangun pusat-pusat produksi yang baru seperti jenengan sudah mulai mampu. Nah, ini distribusi sama marketingnya untuk jadi produk ini memang ya harus perlu dipikirkan benar. Saya pagi ini melalui RPDN ini saya lihat buah kesempatan juga, kesempatan untuk membuka sebuah jaringan produksi di luar, istilahnya di luar tempat yang ada jauh di luar Jawa sana yang memungkinkan untuk bisa produksi massal secara besar. Dan terutama juga membangun jaringan distribusi. Kalau jenengan di kelompok jenengan sudah mampu istilahnya beternak bagus jadi kampung domba lah, bibit-bibitnya ini biasanya yang diperlukan untuk disebarkan. Terutama apalagi kalau bisa menginput bibit-bibit yang kualitasnya bagus dari domba terutama ya Ovis Aries atau domba. Karena Ovis Aries ini kelihatannya ya bagus juga kalau di Indonesia karena bisa cepat berkembang, pakannya juga bagus. Di samping itu
dagingnya itu kalau untuk sate juga enak, baunya itu kalau dibakar itu lain dengan daging kambing, aromanya itu menyebar. Ini mungkin ya, maksudnya saya menyarankan kalau bisa ya mulai hari ini karena sudah ada Zoom meeting terkait dengan apa ya, contoh-contoh pusat produksi yang bagus ini bisa dikembangkan melalui jaringan RPDN itu sehingga membentuk kelompok-kelompok lain di luar RPDN ini yang jauh lebih besar melalui awal dari kelompoknya Pak Pardi yang sudah istilahnya Sufos pagi ini sudah mampu memperlihatkan istilahnya manajemen pemberdayaan di lingkungan desa yang bagus dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bisa memproduksi domba secara massal di kampung. Ini mungkin ya istilahnya anjuran juga sekedar pokok pikiran untuk yang pagi ini ikut Zoom meeting, mungkin ya ada rezekinya dari situ. Cuma terkait masalah bibit ini mungkin kami bisa tahu Pak, di kelompok jenengan itu yang dikembangkan itu jenis apa? Maksudnya apakah itu istilahnya domba pedaging atau multipurpose atau yang lain-lain? Karena domba-domba yang sedang dikembangkan sekarang ini kelihatannya banyak yang maksudnya sifatnya hanya semacam slupos gitu. Dia ngambil satu bibit yang bagus dari mana, ya, tapi ternyata itu hanya untuk istilahnya tampilan-tampilan kecil dan tidak bisa dikembangkan secara parsial kepada masyarakat. Karena kalau domba yang besar banget itu untuk diproduksi masyarakat yang pengetahuan sama tata laksananya istilahnya masih rendah itu ya masih banyak risiko. Kecuali sudah punya istilahnya sudah dikembangkan pabrik pakan yang mandiri di desa itu sehingga bisa mencukupi. Jadi saya hanya berkomentar dan memberi istilahnya semacam kalau mungkin dikembangkan di melalui RPD. Oke, matur nuwun Pak Tardi atas ilmunya dan berbagai macam keterangannya pagi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Langsung Pak atau Mas Bumdesma Berkah Pandawa Jaya dari Purworejo. Dipersilakan. Pak Panudi, Ye, halo. ye. Ye, non sewu, nanti kami tidak lupa ini kami nggak bawa pulpen, nggak bisa nyatet, kami nggak bawa Oke, apa-apa. Oke, langsung dijawab lah. Pak Iskandar dari Blitar, ye. Ye. Non sewu Pak. Jadi sekali lagi saya juga punya rasa kekhawatiran yang dengan ngendikaaken yang Bapak sampaikan tentang ketika produk ini sudah booming, sudah banyak sehingga harga jatuh ini saya juga punya was-was ke situ Pak. Terus saat ini maka manajemen pasar ini penting sekali hubungannya dengan pengadaan bibit. Karena pasar lingkungan Polokarto, Sukoharjo, Karanganyar, X Solo ini rata-rata sate. Jadi kami belum bisa seperti ternak-ternak besar Blitar atau Jawa Timuran bibitnya yang bagus-bagus seperti Dorper, Supok, kemudian apalagi. Jadi kami apa yang laku di lingkungan saya apa? Oh ternyata juga domba lokal. Nah, domba lokalan. Kalau di kandang kami ada Dorper jantan, kemudian Merino. Cuman indukannya saya kasih lokal-lokal, Pak. Hanya saya crosskan saja sehingga nanti larinya ya ke daging, Pak. Bibit sama ke daging. Ya, terus kami belum, karena saya juga pernah mendengar, mengikuti melihat bukan mengikuti pameran-pameran itu kok kayaknya hanya kontes-kontes saja, belum sampai pasarnya semahal itu gitu ya. Sehingga di lingkungan kami yang laku baru untuk sate ataupun untuk diambil dagingnya ya kami mengambil bibitnya yang lokal-lokal dulu, yang mampu dengan harga 1 juta sampai 2 juta sudah dapat indukan bagus. Itu Pak Iskandar, dan mohon rekan-rekan yang lain ketika seperti Jawa Timur sudah membludak, ini juga mengkhawatirkan kita, monggo kita jejaring agar pasar tetap stabil. Terima kasih Pak Is, monggo dilanjut. Ya, terima kasih Pak Tardi. Ya,
Ini kami beri kesempatan untuk BUMDes Berkah Pandawa Jaya dari Purworejo. Dipersilakan open mic. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang. dan lain-lain. Sebenarnya ini sambil sambil di jalan, mohon maaf Pak, ini lagi Ya. ceritanya mau ke Jogja ini, ngomong Hmm. juga pakai pickup. Ini Pak, apa namanya? Memang tadi menyimak sedikit banyak menyimak. Memang untuk domba sendiri memang harus berjejaring, Pak. Artinya kalau tidak berjejaring, kita tuh pengalaman di BUMDes kami itu kita pelihara 100 ekor untuk breeding. Itu yang pertama terkendala di pakan, karena kebutuhan pakan itu luar biasa. Dan yang kedua pemasaran, itu jelas. Jadi yang tadi disampaikan, mungkin kalau nanti bisa berjejaring dengan Pak Sinten, Pak Nading, itu kami terbantu. Karena memang untuk saat ini kita lagi memfokuskan untuk mewadahi, mungkin hampir sama dengan Pak ini ya. Kita lagi mau mewadahi sekitar 1.000 peternak. Artinya BUMDes ini menjadi wadah untuk peternak yang di kecamatan kita itu sekitar ada 1.000-an lebih itu domba. Nah itu mungkin nanti kalau seandainya nanti bisa bersinergi itu lebih baik. Terus untuk ya mungkin itu Pak, sedikit gambaran. Memang yang perlu disolusikan adalah nanti ketika banyak itu marketnya itu memang benar-benar harus menurut saya itu harus segera dipikirkan, karena kalau mungkin di bawah 50 itu masih oke gitu. Tapi kalau sudah 100 bahkan 1.000 itu marketnya harus kita cari dulu marketnya Pak. Dan untuk tambahan Pak, mungkin untuk kita juga pengolahan limbahnya, kotorannya kita jadikan pupuk. Jadi itu untuk nilai tambah bagi peternak agar supaya tidak hanya dombanya tapi juga nanti untuk kotoran juga bisa kita manfaatkan. Itu terus yang selanjutnya ada bulunya Pak. Bulunya kalau kita kan beberapa bulan kita cukur. Sebenarnya kita sudah mencoba untuk mau pengadaan mesin pembuatan benang dari bulu domba. Cuman memang belum sampai ke situ. Kita lagi sampai di pembuatan pupuknya. Mungkin itu Pak D. Ini tak sambil jalan ini karena mau ke Jogja antar Masih ya Pak, matur suwun. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas BUMDes. Monggo Pak Tardi ditanggapi. Sama Pak. Kalau saya juga punya kekhawatiran tadi, kalau sudah ribuan ya. Kalau satu desa kami sudah ada ribuan Pak. Tapi kalau yang benar-benar kami awasi ya paling masih di bawah 500 ini dari 4 kelompok. Sehingga masih bisa berputar di lingkungan Sukoharjo dan Karanganyar, kami kedekatan dengan Kabupaten Karanganyar. Kemudian untuk pakan juga alhamdulillah belum begitu kekurangan, jadi masih sedikit, jadi bisa jalan. Terima kasih pengalaman Mas dari Purworejo, BUMDesma, nanti kami ingin bergabung dengan panjenengan insya Allah, karena panjenengan sudah 1.000 lebih. Kalau BUMDesma itu kecamatan ya Pak, kami masih desa, jadi kalau anggota ya sekitar 120-an baru yang bergabung dengan kami. Ini yang di desa. Kemudian untuk bulu saat ini tetap baru saya buang-buang saja Pak. Kami juga kemana yang buang bulu. Mas dari Purworejo sudah punya perencanaan membuat benang. Silakan dilanjut, kami support. Mungkin besok kami menjadi pensuplainya dulu, ikut ke penjaringan juga. Terima kasih jejaringnya. Katakan Pak Panuti, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tardi. Ya, ini sudah rahasia ini Mas Irfan Tawakal untuk open kamera dan open mic. Monggo Mas Irfan Tawakal. Ini dari Banteng, Sulawesi Tenggara. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Irfan. Eh, Mungkin ini sekitar dengan budidaya domba Pak Kardi ya. Saya kira kami di Sulawesi Selatan ini khususnya di Bantaeng maupun di daerah lain di Sulawesi Selatan itu kan masih jarang petani domba. Pendek sepengetahuan saya selama saya tinggal di kabupaten atau di desa di Sulawesi itu saya tidak pernah melihat domba. Saya kira ini perlu memang sosialisasi masif. Kalau memang pasaran domba ini memang memiliki perspektif yang baik ya. Eh, karena karakter petani itu di sini Pak Tardi, kalau memang ada pangsa pasarnya bagus, saya kira petani akan bergerak dengan sendirinya atau autopilot. Karena di sini itu yang paling banyak itu sapi dengan kambing dengan kuda, dan itu populasinya sangat banyak, bahkan surplus kambing maupun kuda. Bahkan kuda di sini tuh di daerah kami itu lebih mahal daripada sapi. Karena sekarang itu harga kuda itu sudah sampai 20 sampai 25 juta per ekor, sedangkan sapi itu masih masih ada 10 juta. Itu kan kalau pangsa pasarnya ini bagus, saya kira mungkin petani-petani itu akan bergerak untuk beternak domba. Ah, Ya, begitu Pak Tardi. Karena memang begitu karakternya petani. Karena kapan dia melihat pangsa pasarnya bagus, mereka akan bergerak dengan sendirinya. Mungkin seperti itu Pak Pamudi. Terima Ya, kasih. ya. Terima kasih. Ini sudah open kamera sejak tadi nih. Kami beri kesempatan Pak Guyuban BUMDes Purbalingga. Monggo, Mas atau Pak. Ya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, sebuah materi yang luar biasa karena ini bertepatan dengan kegiatan ketahanan pangan ya nasional kayak ini kegiatan ini. Memang mungkin di berbagai wilayah itu khususnya BUMDes ya. Kebetulan saya ketua paguyubannya di kabupaten kami di Purbalingga. Itu rekan-rekan kan sudah mulai mencari peluang-peluang usaha apa sih yang kira-kira punya potensi yang baik, juga tentunya melihat dari nilai bisnisnya Pak, nilai bisnisnya. Karena kami kan sebagai BUMDes tentunya kan ada semacam tuntutan bahwa kegiatan tersebut juga menghasilkan pendapatan untuk desa Pak. Karena dana yang kami kelola kan dana dari dana desa. Nah ini kebetulan kalau untuk wilayah Purbalingga, untuk domba ataupun kambing ini sebuah kegiatan yang dirasa masih ya baru lah ya. Untuk di wilayah kami ini yang sudah mulai banyak itu di peternakan ayam petelur Pak. Cuma kan ada kekhawatiran kami Pak, nanti kalau banyak yang jalan di telur semua nanti ya dikhawatirkan harga nanti Pak. Jadi beberapa rekan ini sudah mulai melirik ataupun melihat untuk potensi-potensi usaha yang lain. Nah ini juga sudah ada beberapa pengusaha ataupun perusahaan yang mulai masuk Pak ke wilayah kami Pak, menawarkan itu kayak domba. Ada yang penggemukan, ada yang penyiapan bibit. Nah ini kan kami tidak serta-merta langsung menyikapi penawaran tersebut. Karena kami kan butuh referensi nih Pak. Jangan sampai nanti kami mengeluarkan biaya ataupun berinvestasi dengan minimnya pengetahuan. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah tadi juga beliau dari narasumber Pak Tardi itu memberikan sebuah pengetahuan yang luar biasa yang tadi 4M tadi. Nah kalau dari sisi bisnisnya Pak, penggemukan sama
penyiapan bibit itu lebih potensi di mana nih Pak? Karena kami tentunya BUMDes ini kan melihat dari sisi hasil Pak. Saya rasa itu Pak, biar kami ini nanti melangkah pastinya lebih hati-hati Pak. Demikian. Terima kasih untuk Pak siapa nih narasumbernya. Mohon Pak dibantu kami Pak untuk ini menyikapi hal tersebut Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua Paguyuban BUMDes Purbalingga. Ini Pak Tardini, ini kira-kira hitung-hitungan bisnisnya antara penggemukan sama apa tadi, yang satu penggemukan, Pembibitan. ya pembibitan tadi. Kira-kira monggo Pak Tardi. Saya kira penjelasan Ya. sudah. Oke, terima kasih. Aten Pak Sinten Purbalingga ya, BUMDes Purbalingga. Saya belajar dari pengalaman, Pak. Terus yang pertama tadi 4M tadi, yaitu sudah menuju yang keempat adalah pasar. Ketika kami mau memulai, kami juga harus tahu pasar. Nah, kami bahasanya karena baru ya kampung lah Pak. Kami juga belajar melihat pasar kampung atau pasar desa, pasar yang di sekitar lingkungan kita itu memerlukan apa. Jadi kami belum sejauh provinsi, belum sejauh antar provinsi, bahkan nasional saya belum. Nah, dengan ikut Zoom ini, ketika saya dengar dari Blitar tadi, saya sudah deg-degan Pak. Wah, bisa-bisa nanti Surakarta sekitarnya ini dihujani domba dari Blitar, kami sudah kelepek-kelepek juga. Nah, kalau bahasa untung mana, ini yang sudah saya alami, Pak. Ini saya untung pembibitan atau breeding, Pak. Kenapa bilang untung? Kita punya undukan satu, dipelihara 6 bulan, lahir anak 1 atau 2. Kemudian 3 sampai 4 bulan lagi, sudah kita jual anaknya, modalnya masih utuh. Dan bahkan sudah bunting lagi. Ketika kita menjual anaknya itu, indukannya sudah bunting. Syaratnya kita punya pejantan dan koloni. Nah, ketika fattening ataupun penggemukan daging, kami juga sudah coba Pak, tapi nggak banyak waktu itu. Coba sebenarnya untung mana toh? Nah, waktu itu saya ambil waktu itu tahun 2022 ya. Ambil pejantan-pejantan istilahnya untuk penggemukan itu seharga 1.200.000-an Pak. Kami pelihara, saya hitung pokoknya 3 bulan harus sudah laku dan untung. Saya hitung, 3 bulan itu rata-rata baru 1.400, 1.500. Nah, 3 bulan. Setelah kita jual, kita mau ambil keuntungannya, pokoknya kan masih 1,2 kan. 1,2 kita belikan bibit lagi yang pejantan, yang harga segitu sudah tidak ada yang sesuai dengan kita harapkan, Pak. Kecil-kecil sekali, sehingga seakan-akan ya kalau penggemukan itu menurut saya karena saya masih terbatasnya pasar tergantung oleh tengkulak, belantik ataupun bakul, belum punya outlet yang khusus sehingga kami masih tergantung. Jadi saya kalau di wilayah saya menguntungkan pembibitan, itu Pak. Nah, yang sebaiknya kalau bisa itu ya dari hulu sampai hilir itu kita kuasai, Pak. Sebenarnya ya, bukan sebenarnya, sebaiknya. Jadi kita punya ternak, punya pedagang sate 10 tempat gitu, sehingga pedagang sate itu juga milik kita. Jadi kita juga untung dari ternaknya, untung dari satenya, dan sebagainya. Juga bisa mengurangi atau menambah beberapa karyawan untuk kita BUMDes mungkin gitu. Itu Bapak yang dari Purbalingga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tardi. Ini ada pertanyaan dari di chat itu Mas Taufik Nur Rahman itu.
saran buat yang akan memulai seperti apa, mulai dari modal, tempat, SDM-nya Pak, dari topik BUMDes Pabelan Kartasura ini. Ini tetangga, tetangga kecamatan, tetangga kecamatan. Memang kami sebarkan juga di Paguyuban BUMDes Sukoharjo, di eh, apa itu grup PD, PRD, dan lain-lain ini. Monggo ditanggapi dulu ini, walaupun tadi sudah sekilas, monggo Pak tadi ditanggapi ini untuk kawan kita yang dari Pabelan Kartasura ini yang dekat kampus UMS ini. Oke, oke, Mas yang dari Kartosuro, yang tetangga saya ini mungkin masih sejawat lingkungannya masih hampir sama, cuman Kartosuro sudah agak ke kota-kotaan, tetapi di pinggirannya juga masih banyak sawah-sawah. Yang paling awal menurut saya adalah SDM, Mas, Pak. Kalau modal itu mohon maaf ya, hari-hari ini hampir setiap ada matahari terbit itu orang menawarkan modal sudah ada. Jadi yang pertama SDM-nya kita bangun dulu. Bagaimana sumber daya manusianya untuk beternak benar-benar berminat apa tidak. Sungguh-sungguh apa hanya coba-coba. Kalau coba-coba mending nggak usah, harus sungguh-sungguh. Begitu Pak Panudi, jadi SDM-nya dulu saja. Untuk modal nomor 100. Begitu. Oke, ya, terima kasih Pak Tardi. Monggo, rekan-rekan yang masih ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan untuk raise hand. Sambil menunggu raise hand, tadi ada rasa kekhawatiran baik dari Malang tadi Pak Kurdo, kemudian dari Pak Tardi. Kemarin kami juga diskusi sama kawan-kawan. Apakah tidak dimungkinkan satu itu dibuat frozen itu, frozen ya, untuk ya ini memang harus ada pengolahannya. Ini kayaknya apakah di Wonogiri atau apa kemarin? Mungkin suatu saat kami akan hunting sampai ke sana itu. Kalau dibuat frozen itu apakah dari daging kambing itu kalau bisa kan itu luar luar biasa itu luar biasa ya. Ini bagian PR kami selaku TPP juga kami pegiat kaitannya dengan pertanian maupun peternakan perikanan itu Pak Tardi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kawan kita sebenarnya sudah kami japri bolak-balik itu, tapi kayaknya mungkin nomornya berubah itu. Itu eh, tadi yang disampaikan Pak Tardi bahwa kaitannya dengan eh, bisnis domba atau kambing atau ini, memang dari hulu dan sampai hilir itu dikuasai. Walaupun sebenarnya tidak harus secara pribadi, bisa aja dari komunitas. Itu sudah dilakukan kawan-kawan kita, yaitu Mas Yudi, itu dulu pensiunan polisi malahan, pensiun polisi tapi karena sakit kemudian pensiun dini. Eh, dia ya awalnya malah orang tuanya itu di daerah Tawangsari itu, kalau tidak kelu Tambak Boyo atau eh, Tambak Boyo atau apa itu, ya, Dung Jambal atau Tambak Boyo itu, Pak. Ternyata beliaunya juga kerjasama dengan kawan-kawan komunitas eh, peternak kambing. Tadi yang katalah dia punya, dia juga memelihara, bahkan tidak hanya kambing, juga kaitannya dengan tanaman-tanaman untuk pangan. Juga beliaunya juga eh, punya warung sate, dan warung satenya sementara ini baru dua, satu di daerah Tawangsari dan satu di daerah Kartasura gitu. Ini dan dia kayaknya nanti obsesinya ya apa itu istilahnya eh, bisa menyebarkan kaitannya dengan ini satenya ini dengan istilah apa ya, istilah yang ini salah satu contoh yang sudah konkret bahwa menguasai dari hulu sampai hilir itu. Ini saya yakin ini bisa. Memang ya tadi kembali lagi SDM dan itu juga eh, ada akan berpengaruh kaitannya tadi penyerapan tenaga kerja, memberikan lapangan pekerjaan. Karena apa? Ketika warung sate dan warung satenya kalau yang di Kartasura itu cukup laris, wah itu ya luar biasa.
itu menyerap tenaga kerjanya aja luar biasa dari untuk karena apa? Karena kan mulai jam berapa sampai jam berapa ya, karena tempatnya strategis juga itu. Ini saya kira ini juga bagian penting yang perlu kami beri catatan itu. Suatu saat kalau kami sudah komunikasi bahkan sudah jajan sate di sambil sambil ngobrol lah sama pemiliknya itu. Ya. Ini saya kira juga sebagai tadi referensi ketika memang tadi yang kekhawatiran-kekhawatiran itu. Ini saya kira yang juga perlu perlu kita pikirkan sejak sedini mungkin. Nanti biar tidak istilahnya kekhawatiran itu ya saya paham juga ketika nanti banyak sekali dan itu akan turun. Nah, makanya ini kan kita mengantisipasi kalau tadi frozen itu bisa itu ya luar biasa. Dan saya kira kalau pengembangan ternyata sekarang kan warung-warung sate mungkin di Solo sekitar Solo lah, sekitar Solo Raya lah. Itu udah banyak, tapi ternyata juga eh, ternyata juga luar biasa. Semuanya jalan, semuanya laris berarti ya banyak hobi makan sate itu. Ya ini kan ini bagian dari pasar yang luar biasa ya. Ya, itu yang terkait dengan pagi hari ini. Rekan-rekan sebelum eh, kita eh, berikan ada Pak Dikoco untuk closing statement atau nanti sekalian Pak Nardi. Masihkah ada rekan-rekan yang ini ada yang permintaan dari Mas Irfan eh, ini Mas Irfan Bangkawi ini. Kiranya kalau ada analisis kelayakan usahanya bolehlah di-share. Ya. Walaupun kemarin Pak Deko sudah kalau mau buat kelayakan lewat ChatGPT di anu di anu. Monggo nanti kalau memang Pak Tarti ada ya nggak apa-apa juga. Eh, ya, monggo Pak Deko karena kita juga sudah di hampir 1,5 jam untuk memberikan tanggapan dan closing statement sekalian Pak Deko. Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin saya eh, kembali mengingatkan kita punya punya website rumahbumdes.id. Di situ bisa jadi tempat berkumpul teman-teman BUMDes. Dan ke depan memang kita berharap bahwa karena di sana juga ada ruang untuk pamer produk, itu pamer produk dan juga menampilkan potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan. Saya pikir itu bisa dimanfaatkan kawan-kawan bergabung, tinggal ngisi tinggal ngeklik aja untuk gabung. Selesai itu diinformasikan kelompok usahanya atau mungkin bisnisnya apa dan seterusnya, sehingga kemudian ketika kawan-kawan yang lain pengen tahu tentang bisnis tertentu, itu dia bisa langsung berhubungan, langsung taruh kata nih Mas Tardi bergabung di situ, Mas Tardi mengisi data di situ, maka ketika orang pengen tanya Mas Tardi nomornya berapa ya, itu di profilnya Mas Tardi, kalau Mas Tardi masang nomor WA-nya, maka otomatis tinggal diklik udah langsung komunikasi ke Mas Tardi. Ya, ini bagian yang kita lakukan peran dari relawan pemberdayaan desa Nusantara melalui dan juga Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Kita mencoba memberikan ruang silaturahmi, memberi ruang untuk berjejaring. Jadi itu bagian-bagian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali Mas Tardi sudah memberikan pencerahan yang luar biasa tentang ternak domba ini atau ternak kambing, karena memang kambing dan domba itu ada bedanya dan seterusnya, itu nanti ceritanya mungkin bisa kita obrolkan di forum yang lain, tapi setidaknya bicara kambing ini apakah kemudian memang untuk keperluan daging atau kemudian penggemukan atau kemudian pembibitan atau kemudian diambil susunya dan seterusnya, itu kan bagian-bagian varian yang kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dan saya pikir Mas Panudi bisa juga kita mungkin mengagendakan secara khusus tiap hari apa kita uh, mendiskusikan tentang badan usaha milik desa dan mendiskusikan tentang ruang-ruang bisnis untuk pertanian, karena memang
pertanian dan peternakan, hari ini orang-orang kaya dunia saja sudah mulai mengalihkan bisnisnya. Microsoft yang yang kayanya luar biasa, pengembang Facebook yang kayanya luar biasa, sekarang sudah beralih atau mengembangkan bisnis pertanian. Jadi bagaimana dia mengembangkan peternakan, bagaimana mengembangkan kebun gandum, bagaimana mereka mengembangkan sayur-sayur organik dan seterusnya. Kalau mereka-mereka yang kaya karena digital aja mulai berpikir untuk berbisnis agro, mosok kita-kita yang ada di desa tidak kemudian berpikir untuk bersama-sama mengembangkan. Ibarat kata satu orang mungkin yang kaya itu bisa punya lahan 1.000 hektar. Tetapi ketika kemudian dengan prinsip-prinsip koperasi itu masing-masing satu orang itu 1 hektar, maka 1.000 orang itu bisa mengembangkan 1.000 hektar dengan pola kerjasama yang berkeadilan, yang apalagi kemudian semangatnya semangat ada sosialismenya juga, karena Indonesia ini kan sosialisme Indonesia juga kan gitu. Seperti yang tadi Mas Tar disampaikan, buat saya surprise. Bagaimana ceritanya kemudian gadohke atau kemudian naruh ternak kok hitungannya cuma kayak gitu. Artinya cuma itu karena di bayangan saya itu kalau dulu zaman saya kecil itu gadohke itu kan maro Mas. Jadi paruan antara yang kerja sama yang punya bibit. Lah ini kok hitungannya cuma 20.000, ini kan memang ada semangat lain yang kemudian ingin dibangun, yaitu sumber daya manusia yang kemudian penuh semangat bekerja dan kemudian bergerak di sektor agro yang dalam hal ini secara khusus adalah tadi uh, ternak domba. Dan dengan forum-forum seperti ini, paling nggak Mas tadi jadi dapat gambaran juga. Tadi kan Mas tadi sempat menyampaikan, saya bukan narasumber nih, kita pengen ngobrol aja deh. Setidaknya dapat gambaran, oh ada kawan baru nih dari Purworejo. Mungkin kapan waktu bisa silaturahmi mungkin lewat WA atau mungkin kalau pas ada perjalanan searah sana bisa mampir belajar BUMDes bersama di sana seperti apa, dan itu khusus tentang apa tentang domba gitu kan. Kemudian tadi yang Purbalingga sama Purworejo ya nggak terlalu jauh juga kan gitu. Itu bisa juga BUMDes paguyuban BUMDesnya belajar nih dari Purworejo sebenarnya tantangannya apa dan seterusnya, sehingga forum BUMDes atau paguyuban BUMDes Purbalingga itu kemudian mendapatkan pencerahan juga nih tentang bagaimana mengelola ternak yang kemudian kepemilikannya adalah ternak masing-masing orang dalam anggota komunitas. Saya pikir itu Mas Panudi. Terima kasih Mas Tardi, salam hormat dan salam sehat untuk keluarga, salam desaisme. Terima kasih. Monggo Pak Tardi, closing statement. Ya, teman-teman semua, Bapak-bapak, rekan-rekan penggiat usaha, saya sangat berterima kasih pagi ini bisa bertemu, kemudian insya Allah siap untuk mengisi data-data seperti yang Bapak sampaikan tadi agar kita bisa jejaring. Begitu Pak Panudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sutardi, kemudian Pak Dekoco dan kawan-kawan yang sudah berpartisipasi bergabung di ngobrol kisah pagi hari ini. Ini bagi saya pribadi memang, ya kadang agak memaksa memang. Tapi maksa saya sebenarnya bagus, karena saya paham. Apa bidikan kami salah satunya itu tadi, bagaimana membangun kebersamaan tadi, itu yang menarik. Kenapa kok Pak Tardi tidak hanya sekedar budidayanya, tapi membangunnya itu. Makanya ketika saya ngobrol, Pak Tardi itu kemarin ya, lah ini yang menarik di situ. Saya terus terang, eh, saya terus terang memang sering hunting kemana saja. Mungkin sambil di sela-sela ngobrol ada sesuatu yang menarik, kayaknya kami tawari, kami ajak. Ya mungkin ya rada
rodok maksa sidik, tapi ini bagus ini karena terus terang apa ya, pengalaman dan ini tadi manajemen tadi memang perlu perlu disebarkan rekan-rekan, dan ada kepedulian tadi kalau Pak Dikoco, negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Nah, ini contoh konkret yang lingkup desa aja lah, itu udah luar biasa. Ya, saya kira rekan-rekan, karena kita sudah 1,5 jam lebih sedikit, eh, tak terasa sudah kita lalui. Silahkan kawan-kawan, nanti Pak Tardi kasih juga linknya untuk bergabung di rumah BUMDes bersama. Saya kira itu juga luar biasa, dan sebenarnya di paguyuban BUMDes Sukoharjo sudah kami share, tinggal respeknya. Nah, ini mungkin secara japri lah. Kemarin juga teknologi nano juga sudah kami share pada Pak Tardi, Pak Harno, dan kawan-kawan yang lain. Saya kira itu juga ketika memang perlu dimplot, saya kira kami kemarin juga sudah cerita, kan kami secara pribadi akan jadi demplotnya. Saya kira itu juga bagian tadi ngobrol bisnis. Nah, saya sepakat eh, bahwa bisnis pangan itu tidak bisa digantikan. Masih ada peradaban manusia, bisnis pangan itu tidak bisa digantikan. Entah itu mulai dari produksinya, penyediaan, dan lain-lain. Ini luar biasa, dan kami terus terang, karena kami petani gurem, saya kira kami juga respect kaitannya dengan acara ngobrol desa, apalagi yang kaitannya dengan pangan. Saya kira itu, Bapak Ibu, dan mengucapkan terima kasih. Kita akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di episode Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam desaismo. Matur nuwun, teman-teman. Ya. Terima kasih. Sun, Pak Tardi. Ya, Mas, aku tutup ya, Mas. Oke, oke. Izin saya tutup.